Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandu Kusumo Putro Utomo. Saya merupakan salah satu dosen di program studi arsitektur Universitas Mula Warman. Saya telah menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman sejak tahun 2019. Dan saat ini, selain menjadi dosen tetap, saya diberikan tugas tambahan menjadi koordinator program studi arsitektur Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman, yaitu mata kuliah Arsitektur dan Perilaku Manusia. Video ini dibuat menjadi salah satu syarat pengurusan Cerdos Gelombang 1 tahun 2024, di mana saya harus mengunggah bukti tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Oleh karena itu, dalam video ini juga saya akan menyertakan salah satu cuplikan sebuah pertemuan tatap muka dari mata kuliah Arsitektur dan Perilaku Manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Arsitektur dan Perilaku Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan ditempuh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari bobot SKS sebesar 2 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi dan pembelajaran terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku manusia, di mana aspek manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam proses desain dalam arsitektur. Mahasiswa akan mendapatkan berbagai informasi dan teknik-teknik serta metode untuk melakukan riset atau pertimbangan-pertimbangan desain dalam proses perancangan. Mahasiswa juga harus mampu melakukan analisis terkait karya yang telah ada dan bagaimana evaluasinya jika dikaitkan dengan aspek-aspek perilaku manusia. Dalam mata kuliah ini juga akan dijelaskan bagaimana cara untuk meneliti sebagai pengantar untuk melakukan penelitian yang terkait dengan perilaku manusia. Mata kuliah ini terdiri dari 16 buah pertemuan, di mana dari 16 pertemuan tersebut 14 diantaranya merupakan pertemuan tatap muka yang dapat dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring. Kemudian terdapat juga 2 pertemuan yang terdiri dari pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini terdiri dari 3 buah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah menjelaskan teori-teori perilaku manusia yang relevan dengan dunia arsitektur, khususnya dalam proses perancangan suatu desain. CPMK kedua adalah menganalisis perilaku manusia dan kasus tertentu dalam sebuah desain atau karya arsitektur. Adapun CPM ketiga adalah menjelaskan metode yang tepat dalam mengkaji perilaku manusia. Mata kuliah ini juga terdiri dari penugasan, yang mana penugasan akan terdiri dari tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas individu akan diberikan sebanyak 3 kali, dan tugas kelompok juga diberikan sebanyak 3 kali. Selain itu, penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari penilaian berdasarkan dengan skema 2 dari Universitas Mula Warman. Terkait dengan pembelajaran di mata kuliah ini telah disusun dalam RPS dan RPP bersama tim teaching. Dan tentu saja di awal-awal perkuliahan saya sebagai dosen akan menyajikan sebuah kontrak perkuliahan yang disepakati oleh pihak dosen maupun pihak mahasiswa. Ini dilaksanakan dalam rangka agar perkuliahan selama 1 semester dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan metode pengajaran dalam mata kuliah Arsitektur dan Perilaku Manusia ini. Terkait metode pembelajaran ini, saya mengacu kepada RPS yang telah disusun oleh tim teaching, di mana saat ini dinamika pendidikan tinggi telah beralih untuk menerapkan student-centered learning dan outcome-based education. Dengan kedua pendekatan tersebut, maka saya bersama tim teaching mengemas bagaimana perkuliahan ini dapat memberikan outcome atau luaran dan capaian yang seoptimal mungkin bagi mahasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut,
tentu saja saya harus melaksanakan pembelajaran dengan kaidah yang baik. Oleh karena itu, saya mengacu kepada kaidah DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya selaku dosen menyampaikan materi dengan cara yang baik dan optimal. Saya menempatkan diri sebagai seorang fasilitator, di mana saya akan membuat kesempatan-kesempatan sebesar mungkin bagi mahasiswa untuk menjadi bagian dari penyampaian materi ini. Saya akan mengemas materi-materi dari berbagai referensi, berbagai literatur, baik dari buku, artikel jurnal, maupun dari informasi-informasi lainnya. Berbagai materi itu akan saya ramu dalam bahan ajar yang menarik. Tentu saja, saya harus menyampaikan setiap materi itu dengan cara-cara yang baik, berkesan, serta memberikan dampak yang baik kepada mahasiswa. Bagian terpenting dari delivery ini adalah pesan atau materi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa tersampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua adalah interaction. Kunci dari kaidah kedua ini adalah bagaimana komunikasi antara saya dan mahasiswa. Dalam mengimplementasikan interaction ini, saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat atau dari center perkuliahan. Saya akan memancing mereka untuk berpikir kritis, untuk mengeluarkan ide serta gagasan, serta mengaitkannya dengan materi yang ingin saya sampaikan. Interaction ini juga bergantung kepada teknik komunikasi yang baik dari seorang dosen. Oleh karena itu, saya akan mengemas bagaimana interaksi ini terjadi bukan hanya dengan cara menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana yang baik di kelas. Salah satunya, saya akan menciptakan sebuah ice breaking atau metode-metode yang menyenangkan seperti games atau permainan yang menghilangkan rasa jenuh di dalam kelas. Dengan demikian, ikatan emosional akan tercipta antara dosen dan mahasiswa. Yang terakhir adalah assessment. Kaidah ini adalah mengacu kepada bagaimana penilaian dilaksanakan dengan cara yang baik. Assessment atau penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa didasarkan kepada tugas-tugas yang diberikan. Tentu saja saya sebagai dosen harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana dalam setiap pemberian nilai tentu saja harus dapat dipahami oleh mahasiswa sebagai cara penilaian yang adil. Di awal pemberian tugas, saya selalu memberikan tentang kriteria apa saja yang akan dinilai oleh saya sebagai dosen. Dan ketika tugas sudah dikumpulkan, saya pun akan memberikan atau menampilkan data nilai untuk seluruh mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang merasa kurang puas atau ingin menyanggah penilaian dari saya akan membuka pintu selebar-lebarnya. Tentu saja kesempatan itu akan saya berikan sebelum saya melakukan penilaian akhir. Hal ini untuk dapat memberikan kesempatan saling mengkonfirmasi jika ada kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dalam proses penilaian. Demikian saya menerapkan delivery, interaction, dan assessment tersebut. Selanjutnya, terkait dengan strategi pembelajaran, saya juga akan banyak menerapkan metode pembelajaran dengan metode case study method atau studi kasus dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sangat menarik untuk mata kuliah ini dan sangat relevan karena mata kuliah arsitektur dan perilaku manusia ini sangat berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Dan kita dapat menyaksikan kasus itu secara observasi langsung di lapangan terkait dengan perilaku manusia. Terkait dengan problem based learning, saya juga selalu menerapkan metode ini ketika ingin mengetahui seberapa jauh mahasiswa dapat bersifat kritis untuk melihat suatu masalah. Jadi, di awal-awal perkuliahan saya biasanya memberikan sebuah contoh permasalahan yang mana setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk memunculkan gagasan, ide-ide kritisnya untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, demikianlah metode pembelajaran untuk mata kuliah arsitektur dan perilaku manusia yang saya terapkan. Dan untuk memberikan gambaran selengkapnya tentang bagaimana saya mempraktikkan mengajar sesuai kaidah mengajar,
saya akan memberikan tayangan dari salah satu pertemuan perkuliahan arsitektur dan perilaku manusia. Video ini merupakan cuplikan satu pertemuan tatap muka yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu merupakan bagian dari perkuliahan secara utuh. Lebih tepatnya adalah pertemuan ke-15 dari arsitektur dan perilaku manusia ini. Di dalam perkuliahan ini juga saya akan tampilkan bagaimana saya mengajar dan menerapkan apa yang saya sampaikan sebelumnya, dan tentu saja bagaimana menciptakan suasana kelas yang baik dan efektif. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita dalam mata kuliah arsitektur dan perilaku manusia untuk pertemuan ke-15, dan saya akan mengisi topik pembelajaran untuk pertemuan ke-15 ini. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya meminta PJ ya untuk memimpin doa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Mulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa. Baik, pertemuan ke-15 ini saya akan membawakan satu topik. Topiknya adalah pengantar penelitian perilaku manusia. Ya. Jadi mengapa ada kata pengantar di sini? Karena nanti dalam mata kuliah yang lain ada mata kuliah penelitian arsitektur ya. Jadi mungkin kalau bicara soal penelitian di bidang arsitektur nggak akan mungkin dalam satu buah pertemuan. Sehingga saya akan memberikan pengantarnya di mata kuliah ini khusus untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia. Baik, seperti biasa, mungkin sebelum saya masuk ke substansi, kita sedikit flashback ya, review sedikit ingatan kalian tentang materi di pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin ada yang bisa bantu saya mengingatkan pertemuan 14 yang lalu kita bicara tentang apa? Atau materi yang disampaikan tentang apa? Fenomenologi. Ya, ada yang bisa mengingatkan fenomenologi itu apa? Fenomenologi? Apa? Kata kuncinya apa? Fenomena, iya. Artinya apa? Pengalaman kan? Fenomenologi itu sangat berkaitan dengan pengalaman dan peristiwa. Jadi pengalaman yang dialami oleh seorang individu, itulah yang akan menjadi kajian dalam fenomenologi. Oke, saya anggap kalian masih ingat ya, refresh apapun yang berkaitan dengan fenomenologi di pertemuan sebelumnya ya. Kita akan lanjut ke substansi mata kuliah hari ini. Oke. Pengantar penelitian perilaku. Hari ini pertemuan ke-15 ini ada dua capaian pembelajaran yang harus kalian capai sebenarnya. Yaitu yang pertama, kalian harus sebagai mahasiswa, sebagai peserta mata kuliah ini mampu menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian perilaku manusia di bidang arsitektur. Ini yang ditekankan. Jadi manfaat dan tujuan ini harus berkaitan dengan bidang kita ya, arsitektur. Karena apa? Perilaku manusia itu kajian yang sangat luas sekali. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan beberapa pendekatan metodologi, dan ini yang penting. Nanti kita akan bicara tentang kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Artinya capaian kedua ini sangat penting untuk bekal kalian nanti di semester selanjutnya ketika sudah menempuh penelitian arsitektur. Oke, baik. Sebelum kita mulai, silakan ambil gadget kalian masing-masing, di scan ya. Di scan ini barcode atau QR code ini ada sebuah tes singkat, pretest ya. Kalian jawab saja. Saya ingin mengukur bagaimana kemampuan awal kalian atau pemahaman awal kalian tentang penelitian perilaku. Ya, cukup 2 menit atau 3 menit. Hanya sedikit beberapa pertanyaan saja. Silakan sambil saya menunggu. Ya, saya menunggu. Masih 0 respon ya. 3 menit saja saya rasa cukup. Tidak usah khawatir salah. Ini mengukur wawasan dasar kalian saja. Oke, sudah 14. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Ada 20, oke, sudah cukup banyak. Baiklah, nanti saya akan cek ini trennya sebagian besar sudah menjawab cukup baik ya.
saya akan cek, nanti akan saya laksanakan post test setelah ini. Saya akan bandingkan apakah ada peningkatan kemampuan terkait dengan materi hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian ya. Nanti kita akan bandingkan. Kita akan lanjut ke materi. Oke. Saya mau awalin substansi ini dengan sejarah dan perkembangan dari perilaku manusia. Oke ya. Kalau kita bicara sejarah dan perkembangannya, ya ketika kita bicara soal perilaku manusia ini, kita kan tidak akan terlepaskan dari ilmu psikologi ya. Saya yakin satu kelas ini memahami ilmu psikologi ya. Artinya tahu psikologi itu belajar tentang apa kira-kira? Ya, salah satunya perilaku manusia. Psikologi berbicara soal persepsi, kognisi, kemudian kesehatan mental ya. Apa? Ya, banyaklah ya. Salah satu yang kita ambil irisan keilmuan dari psikologi adalah perilaku manusia. Nah, mengapa demikian? Kajian dimulai panjang ya. Sebenarnya sejak abad ke-19 ya, tahun 800-an itu sudah mulai orang menyadari bahwa ada kajian tentang psikologi manusia. Sekitar tahun 43 ketika Lewin ini sudah memperkenalkan sebuah terminologi baru ya, istilah baru yang disebut dengan psychological ecology ya, di mana mengaitkan psikologi dengan ekologi atau lingkungan sekitarnya. Dan muncul istilah yang namanya architectural psychology atau psikologi arsitektur. Dan seterusnya hingga tahun 68 itu sudah muncul environmental psychology. Ya. Baik. Kita lanjut ke bagian kedua ya. Tujuan dan manfaat penelitian arsitektur. Nah, ini kita penting. Kita sudah tahu nih sejarahnya. Lantas apa? Mengapa kita perlu mempelajari ini? Kita mulai dari ingat materi-materi di awal, kebutuhan seperti apa? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan besar. Kebutuhan seperti apa sih? Kira-kira? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan apa? Ayo. Ruang. Oke, pasti. Kebutuhan apa lagi? Hah? Lebih keras mungkin biar terdengar jawabannya. Fungsi. Ya, bisa juga. Oke, lagi saya akan kasih gambar yang mungkin mengingatkan kalian di materi-materi awal mata kuliah ini ya. Ada yang ingat? Mungkin disampaikan oleh Bu Ica mungkin ya. Apa? Hierarki kebutuhannya siapa? Maslow. Ya, Abraham Maslow. Dia memunculkan sebuah teori bahwasanya manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan. Setidaknya ada 5. Ya, jadi secara singkat arsitektur itu memenuhi kebutuhan. Ya, cuma pertanyaannya kebutuhan yang mana? Yang paling mendasar ini atau yang paling puncak? Oke, kita lihat ada diskusi atau pertanyaan, silakan disampaikan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan. Ngantuk ya? Kalau gitu kita ice breaking aja. Ice breaking ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan ini juga topik kita. Ya, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oh, berdiri. Oke. Saya nggak minta joget kok. Saya nggak akan minta kita bernyanyi. Nah, saya mau ada eksperimen kecil sekarang. Ini berkaitan dengan perilaku. Ya, coba tangan kanannya agak diangkat. Ya, kemudian jari telunjuknya diacungkan. Kanan semua ya. Oke. Saya minta jari telunjuk ini ditempelkan ke dahi. Dahi bukan dagu ya, dibayangkan. Dan saya akan kasih instruksi kalian, ini serius ya, biar rileks sedikit, tidak tegang. Saya minta kalian untuk menulis huruf E dengan telunjuk kalian di dahi kalian pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya akan panggil 2 ya untuk maju ke depan ya. Kita akan membuktikan ternyata orang itu berbeda. Maju ke depan. Yang lainnya boleh duduk. Ya, yang lain boleh duduk. Oke. Coba silakan ke depan menghadap ke teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Bukan fenomena nih, bukan fenomena. Eksperimen kecil. Oke, yang 2 di depan namanya siapa? Wangi dan Fadil. Oke. Wangi dan Fadil saya minta ya. Dan kalian mengamati.
Kalian mengamati ya. Persis seperti yang saya tadi perintahkan, angkat tangan kanan, unjuk jarinya dan tempatkan di dahi. Tulis huruf E besar. Nah, ya. Coba sekarang wangi dulu. Tulis huruf E. Oke, Fadil, tulis huruf E. Kalian lihat perbedaannya? Oke. Kira-kira mengapa itu terjadi? Suaranya dari mana? Oke. Berdasarkan persepsi dia yang membaca. Berdasarkan persepsi orang yang melihat. Oke, tepat sekali. Kita kasih tepuk tangan menjawab. Oke. Kita kasih tepuk tangan juga pada dua orang yang sudah berpartisipasi. Oke. Ya. Jadi dengan percobaan sederhana saja kita bisa melihat alam bawah sadar atau kecenderungan manusia itu beda-beda. Ya, ada yang nulis huruf E itu gini kan? Ya kan? Tadi siapa? Oh iya. Oh, Fadil. Nulis E-nya seperti ini. Tapi salah satu teman kalian bikinnya E-nya seperti itu. Ya. Jadi ini kebalikannya. Lebih menekankan orang yang memahami apa yang dimaksudkan oleh dirinya. Ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Itulah memang hakikat manusia memang beda-beda. Dan masing-masing akan membentuk nanti mungkin karir yang berbeda, pergaulan yang berbeda, gitu kan. Ada yang lebih menekankan ke sosial, komunal, ada yang lebih menekankan ke diri. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga ya. Kita masih punya waktu ya, sedikit. Ruang lingkup. Kita sudah tahu tujuan dan manfaat dari penelitian perilaku. Kita juga harus mengerti ruang lingkupnya sejauh apa sih. Jangan sampai penelitian kita justru merambah ke bidang lain, non arsitektur misalnya. Atau tiba-tiba kita meneliti psikologi murni. Kita meneliti tentang depresi seseorang misalnya, atau yang lain-lainnya, mental health-nya misalnya. Enggak. Kita hanya meneliti perilaku yang berkaitan dengan apa? Setting fisik dan lingkungan kita. Nah, kita masuk ke bagian terpenting tentang beberapa metode yang akan kita gunakan. Ya, sekali lagi, kalian akan belajar tentang metodologi itu di semester depan, di mata kuliah penelitian arsitektur. Belum ya? Ya kan? Semester depan. Baru setelah itu kalian bisa ke seminar arsitektur untuk proposal skripsi kalian ke depannya di semester 7 ya. Hanya saja saya tegaskan, sebelum kita masuk ke sana, metode penelitian itu sebenarnya banyak macamnya. Tapi saya tidak akan sebutkan satu persatu nih, panjang penjelasannya. Saya akan deskripsikan dengan singkat. Ada 5 ya, 5 secara umum dan garis besar ada 5 metode. Yang pertama adalah itu beberapa pendekatan ya dari metode kualitatif. Silakan saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ada yang bertanya? Tanya. Silakan tanya. Oke, silakan. Tadi yang jenis penelitian kan bapak ada yang tulisnya kecantikan. Apakah ada batasan dalam penelitian? Oke. Baik, bagus nih pertanyaannya. Ketika kita menggunakan penelitian campuran, silakan. Ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan. Oke, Fadil. Ya, tadi kan Bapak ada ngasih contoh di teori itu, misalnya kita di teknik Ya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup? Oke. Oke, kita lanjut saja ke penutup ya, kesimpulan. Jadi pada dasarnya, saya simpulkan ada 2 ya. Yang pertama, kajian perilaku manusia itu dibutuhkan, sangat kita butuhkan untuk kita, dunia kita. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi sekarang seperti tadi, silakan sekali lagi
post testnya. Mudah-mudahan tadi skornya kurang, ada beberapa yang salah jawab. Saya harapkan kali ini saya minggir dulu ya, biar kalian bisa foto. Ada peningkatan lah. Boleh difoto, dijawab 3 menit aja. Oke, sudah, kita lihat hasilnya bersama. Ya, sambil menunggu hasil ya. Jadi sekali lagi ya, saya harapkan capaian pembelajaran itu kalian dapatkan ya. Yang pertama, kalian tahu tujuan serta manfaat mengapa kita perlu meneliti dari aspek perilaku manusia. Yang kedua, kalian bisa atau mampu memilih dari beberapa metode yang bisa kalian pilih sesuai konteks penelitian kalian nantinya. Ya, oke, terima kasih sudah mengisi. Kita akan lihat hasilnya. Kayaknya grafiknya lebih baik daripada kita pretest ya. Oke, masih ada salah tapi sudah jauh lebih baik daripada ketika post test pretest tadi ya sebelumnya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Mungkin sebelum saya mengakhiri ya, saya akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-16 ya. Pertemuan 16 sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan jadwal kita. Ada apa? UAS, ya kan? Sesuatu yang sudah kalian tunggu-tunggu, ujian ya. Silakan mempersiapkan diri. Materinya adalah dari awal perkuliahan sampai dengan akhir ya, tapi dalam bentuk presentasi studi kasus. Nah, artinya gini, kalian akan mempresentasikan itu di hadapan panel dosen, kami bertiga. Dan kalian harus menjawab, mengomentari itu berdasarkan based on teori, ya kan? Apapun yang kalian dapatkan selama di kelas sampai pertemuan ke-15 ini. Jadi jangan jawabannya ke sana kemari ya. Selamat belajar dan mempersiapkan diri ya. Semoga sukses. Pertemuan ke-15 ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalian sudah tahu di pertemuan ke-16 nanti mau ngapain ya. Selamat belajar, sekali lagi semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Ya. Sebelum saya mengakhiri video PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran ini yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari Serdos, saya ingin mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Mula Warman, kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, kepada bagian kepegawaian Universitas Mula Warman, serta kepada para mahasiswa dan pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan video ini serta pengurusan Serdos di gelombang 1 tahun 2024 ini. Akhir kata, saya juga memohon maaf apabila selama penyelenggaraan video ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikianlah video ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.